Tamutunna illa wa antum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di salah satu majelis ilmu yang telah diselenggarakan oleh Masjid Besar Al-Falah Bambu Apus. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat, keluarga hingga umat akhir zaman. Insya Allah kajian hari ini akan diisi oleh Ustadz Asep Sobari dengan tema aktivitas pasar UKAS di zaman Jahilah dan Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin khatamin nabiyyin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man istanna bi sunnatihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali di kajian yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Falah Ceger. Alhamdulillah, dan tentu saja salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, teladan hidup kita, baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Muslimat rahimakumullah, para peserta kajian yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas atau telah membuka tepatnya pembahasan tentang perkembangan ekonomi di zaman Rasulullah SAW atau dunia usaha di masa Rasulullah SAW, di mana tentu saja periode ataupun masa pembahasan kita yaitu setelah Rasulullah SAW dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Kita katakan atau saya sampaikan bahwa salah satu kelebihan dari upaya Rasulullah SAW dalam bidang ekonomi adalah bisa menggeser sentra perdagangan di regional Hijaz atau bahkan di Jazirah Arab dari Makkah ke Madinah. Artinya sebelum hijrah, pusat perekonomian Jazirah Arab berada di Mekah. Tapi setelah hijrah, perlahan namun pasti, Rasulullah SAW berhasil mengangkat Madinah menjadi pusat perdagangan yang sangat penting dan menentukan. Sampai-sampai ada pasar yang dari namanya saja itu diketahui bisa dikatakan memfasilitasi pedagang-pedagang asing, terutama dari Syam, yaitu Anbat, untuk katakanlah secara khusus lah barangkali gitu ya, bisa melakukan atau memiliki tempat khusus, diberi fasilitas khusus yaitu Suq Nabti. Jadi pasar untuk para pedagang Anbat, di mana komoditas utama yang diperdagangkan adalah daqiq al-huwara atau gandum kelas premium di situ ya. Nah, tentu saja bukan hanya orang-orang Madinah yang memanfaatkan perdagangan orang-orang Anbat gitu dari Syam ke Madinah dengan komoditas utama yang mereka bawa. Tapi para pedagang dari luar Madinah pun menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan barang yang tentu saja merupakan bahan makanan pokok, karena orang-orang Arab pada umumnya makan roti gitu ya, atau bahan makanannya itu dari roti atau dari gandum, maka penjualan gandum di Madinah sangat menentukan. Dan tampaknya ini berdampak pada berkurangnya suplai gandum
dari Syam ke Mekah. Karena pedagang-pedagang Syam, tepatnya Anbat, berhentinya di Madinah. Nah, untuk itu kita dapati kemudian bahwa untuk gandum, pasokan gandum, Mekah menggantungkan kepada supplier dari wilayah lain, tepatnya bukan dari Syam, karena Syam tertutup oleh Madinah, melainkan dari Bani Hanifah. Kita tahu kisah Sumamah bin Usal yang masuk Islam, dan dia adalah seorang supplier bahan-bahan pokok termasuk gandum atau kurma dan gandum ke Mekah. Dia kemudian menghentikan suplainya, dan itu membuat gejolak ekonomi yang sangat dahsyat di Mekah karena mereka otomatis kehilangan salah satu sumber atau supplier bahan makanan pokok mereka. Itu yang membuat kemudian Abu Sufyan sampai datang dan bisa dikatakan mengemis ke Madinah kepada Rasulullah SAW agar Sumamah tetap menyalurkan barang dagangannya, dalam hal ini komoditas utama, ke Mekah melalui Najd ataupun melalui Bani Hanifah. Ini artinya sekali lagi Mekah sampai bergantung pada suplai dari wilayah yang bukan merupakan sentra utama dari gandum ini. Nah, ini salah satu cara atau salah satu bukti bahwa Rasulullah SAW kemudian berhasil menjadikan Madinah sebagai salah satu sentra dagang yang penting atau setelah beliau hijrah, dan secara pelan dan pasti menggeser Mekah. Nah, tentu saja Mekah dalam kurun waktu yang cukup lama, artinya beratus-ratus tahun bisa dibilang gitu ya, itu menjadi penentu perdagangan di Jazirah Arab. Tepatnya kalau kita baca dari sejarah Mekah, itu sejak Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, kakek buyut Nabi SAW, mengembangkan perdagangan Mekah yang tadinya lebih banyak berkisar di kawasan, ya atau katakanlah paling di kawasan regional Hijaz gitu ya, atau sedikit-sedikit keluar, kemudian betul-betul bisa mengorganisir gitu ya perdagangan keluar atau hubungan dagang dengan wilayah-wilayah bahkan negara-negara di sekitar Jazirah Arab gitu ya, secara intensif, dan ada semacam musim gitu ya, musim perdagangan yang berjalan secara reguler dari masa ke masa, tepatnya dalam 1 tahun paling tidak ada 2 perjalanan penting yang disebut dalam Al-Quran sebagai rihlat asy-syita'i was-shaif, 2 perdagangan pada musim dingin dan musim panas. Tapi ini bukan pembatasan, karena mereka pun berdagang bukan hanya ke wilayah selatan di musim dingin dan ke utara di musim panas, tapi juga mereka berdagang ke kawasan lain, terutama ke Najd dan kemudian ke Irak. Ya. Dan semua itu berdasarkan data-data yang cukup kuat bahwa Hashim bersaudara, anak-anaknya Abdul Manaf, memang berhasil melakukan kontrak dagang yang disebut dengan Ilaf, Hashim dengan Romawi, kemudian Abdul Syams dengan Habasyah, kemudian Naufal dengan dengan Irak atau dengan Hirah, kemudian dengan Persia, dan Muttalib dengan Himyar di Yaman. Nah, artinya perjalanan dagang yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Quraisy semenjak masa Hashim ini berjalan begitu intensif ke 4 kawasan ini. Dan itu artinya bukan hanya 2 jalur, yaitu jalur selatan ke Yaman dan jalur utara ke Syam, tapi juga ada jalur ke timur. Nah, dari situ maka perlahan namun pasti, maka barang-barang bertumpuk, dalam arti Quraisy berhasil mengakses
sumber-sumber barang yang ada di Jazirah Arab yang berasal dari atau yang di-drop gitu ya, dari berbagai kawasan atau negara-negara sampai di timur jauh, yaitu dari Cina, kemudian India, Sri Lanka, otomatis Nusantara jelas sekali sampai ke Jazirah Arab melalui Oman dan Bahrain, Oman dan Yaman. Juga begitu juga dari Afrika. Nah, Hashim sebagai buyut Rasulullah SAW bisa diperkirakan gitu. Kalau kita ambil satu riwayat tentang usia Abdul Muttalib kakek Rasulullah SAW, ada 3 versi. Ada yang mengatakan Abdul Muttalib itu usianya atau ketika meninggal 80 tahun, dan ini yang paling bisa dikatakan paling masyhur. Tapi ada versi lain yang kemudian rentang waktunya cukup jauh. 80, 100 sampai 120 gitu ya, 120-an. Artinya perbedaannya sampai 40 tahun. Kalau kita ambil di tengah, kira-kira 100 tahun saja gitu ya, usia Hashim. Kita tahu Hashim meninggal umumnya riwayat 8 tahun setelah Rasulullah SAW lahir. Artinya saat Abdul Muthalib meninggal, Rasulullah SAW baru berusia 8 tahun. Ini artinya di kisaran tahun 578 Masehi. Gitu. Nah, kalau 100 tahun berarti Abdul Muthalib itu lahir di sekitar tahun 478 Masehi. Gitu. Nah, tentu saja saat Abdul Muthalib ini lahir, ayahnya yaitu Hashim sudah menjadi orang yang cukup berpengaruh terutama dalam perdagangan. Sehingga dari situ bisa kita tarik kesimpulan atau pendekatan itu bahwa kemajuan perdagangan di Mekah itu berjalan sejak kurang lebih tahun 480-an atau kurang lebih di tahun 500 lah gitu. Di sekitar 500 Masehi gitu. Itu sudah betul-betul berkembang pesat di tangan 4 bersaudara, yaitu Hashim, Abdul Syams, kemudian Naufal dan Muttalib. Uniknya, saking sebenarnya bisa dikatakan 4 orang ini betul-betul bermain kelas atas gitu dalam perdagangan Mekah gitu ya. Di antara 4 saudara ini hanya Abdul Syams yang meninggal dan dikuburkan di Mekah. Yang lainnya, Hashim meninggal di Gaza, Palestina sekarang. Artinya di wilayah Romawi gitu saat itu. Di luar negeri meninggalnya. Nah, kemudian Naufal meninggalnya di daerah Persia gitu ya, dan dimakamkan di sana sekitar Irak. Kemudian Muthalib meninggalnya di Rodman di Yaman gitu ya. Jadi 4 bersaudari meninggalnya berjauhan, nggak ada mereka nggak di Mekah meninggalnya, di berbagai wilayah, kecuali Abdul Syams yang meninggal di Mekah dan dikuburkan di Hujun. Nah, ini sekali lagi ini menunjukkan bahwa memang perkembangan ekonomi Mekah sangat luar biasa, dan itu kurang lebih mulai mencapai puncaknya di tahun 500-an. Nah, dengan begitu kita bicara tentang pasar Ukaz yang merupakan pasar itu di antara 3 pasar yang paling besar atau berpengaruh di Jazirah Arab bahkan gitu ya. Tapi tentu saja ini terkait dengan perkembangan perdagangan di Mekah. Maka aktivitas pasar Ukaz itu bisa diduga gitu. Itu kurang lebih di sekitar awal abad ke-6 di tahun 500-an itu gitu ya. Artinya Ukaz sudah memainkan peran dengan luar biasa. Karena tentu saja seiring dengan tumbuhnya pengusaha-pengusaha besar di Mekah, otomatis komoditas dagang atau barang-barang pun juga melimpah di Mekah, dan tentu saja dibutuhkan fasilitas, yaitu pasar yang memang betul-betul sesuai dengan kelas perdagangan Mekah, dan itulah Ukaz. Jadi menurut Muhammad Said Al-Afghani,
penulis buku Aswaqul Arab fil Jahiliyah wal Islam, dan saya rasa ini buku yang sangat baik gitu, yang membahas tentang tema perkembangan perdagangan di masa jahiliyah, gitu, artinya menjelang Islam sampai awal-awal Islam, membahas tentang pasar ukaz dalam sekitar 28 halaman sendiri, gitu ya. Dari bukunya yang tidak terlalu tebal sebenarnya, hanya sekitar 200-an halaman. Itu 28 halaman itu terkait dengan, atau hampir 30 halaman berbicara tentang pasar ukaz. Sekali lagi, pasar ukaz didirikan seiring dengan pertumbuhan pengusaha ataupun dunia usaha dan perdagangan di sini di Mekah, gitu ya. Artinya Mekah membutuhkan fasilitas penunjang gitu, perkembangan ekonomi dan perdagangannya. Maka ada 3 pasar yang didirikan di sekitar Mekah, yaitu Ukaz, kemudian Majannah atau Mijannah, dan Dzulmajaz, gitu ya. Dan semua atau 3 pasar ini penyelenggaraannya mendekati haji, gitu ya. Ukaz itu di bulan Zulqa'dah tanggal 1 sampai tanggal 20, kemudian setelah itu Majannah dari tanggal 20 sampai tanggal akhir bulan Zulqa'dah, kemudian tanggal 1 sampai tanggal 8 ada Dzulmajaz di dekat Mina atau Arafah dan Mina, sehingga setelah selesai itu mereka langsung wukuf ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, jadi ada kurang lebih hampir 2 bulan tentu saja. Yang 3 pasar ini saja sudah berjalan 1 bulan 10 hari, itu kurang lebih. Tentu setelah haji, orang-orang masih berdagang, tetapi tentu saja karena mereka sudah berada di tanah suci, di sekitar Mina dan Mekah, di dalam kota Mekah, maka perdagangannya kurang lebih berjalan di dalam kota. Nah, ini artinya juga 3 pasar ini sebenarnya berada di luar kota Mekah. Gitu. Yang paling dekat itu adalah Dzulmajaz, yaitu di sekitar Mina, itu antara Mina dan Arafah. Kemudian agak jauh dari situ adalah Majannah yang kurang lebih itu di kawasan Jamum, gitu ya. Sekarang kalau kita masuk ke kota Mekah, gerbang kota Mekah itu checkpointnya gitu sekarang itu disebut dengan Jamum. Ya kurang lebih sekitar barangkali ya sekitar 20-an kilometer untuk sampai masuk ke dalam kota Mekah, gitu ya. Nah, kalau dari Madinah mau masuk Mekah itu pasti lewat Jamum sebelum masuk ke atau namanya sampai ke batas tanah haram di Masjid Miqat yang ada di atau yang ditandai dengan Masjid Aisyah, gitu ya, yang ada di Tan'im, gitu ya. Nah, itu pasar Majannah. Sementara Ukaz sebenarnya terletak lebih jauh lagi, gitu ya. Ini bagian dari manajemen pasar. Jadi nggak betul-betul berdekatan dengan Mekah, walaupun sebenarnya itu adalah pasar orang-orang Mekah, gitu ya. Tapi ini bagian dari strategi Quraisy, gitu ya. Bagaimana supaya menarik lebih banyak pedagang dari berbagai wilayah dan nggak mengesankan bahwa pasar ini adalah pasar orang-orang Mekah Quraisy semata-mata, gitu loh. Jadi pengelolaan pasar ini bisa dikatakan dijalankan dengan bentuk kemitraan manajemen, gitu ya, berkoordinasi, gitu ya, kemitraan lah tepatnya, gitu ya, antara pedagang-pedagang Mekah dengan pedagang-pedagang dari berbagai kabilah yang terkait erat dengan Ukaz ini. Secara geografis sebenarnya Ukaz itu lebih dekat ke Taif ketimbang ke Mekah, gitu ya. Dan ini berada di atas tanah atau kawasan Hawazin. Dari sini saja sudah ada keterlibatan 3 kelompok terkait dengan pengelolaan Ukaz ini, yaitu Mekah yang memiliki barang dagangan, gitu, yang paling menguasai barang dagangan. Gitu. Artinya pasar yang disebut pasar Mekah karena memang yang bisa dikatakan memiliki modal awal untuk berdagang di situ, barang-barangnya adalah pedagang Mekah. Nah, kemudian
secara lokasi dalam arti tanah atau kawasan gitu, itu milik Hawazin. Hawazin adalah salah satu kelompok nomaden, Arab nomaden yang sangat-sangat besar, gitu ya. Artinya punya pengaruh dia yang begitu kuat. Gitu. Kemudian juga dekat dengan Saqif. Saqif itu Taif, gitu ya. Jadi ada tiga kelompok, ya, yang secara langsung terikat dengan Aukaz ini. Ini sekali lagi kecerdikan Quraisy. Sekali lagi sebenarnya pengendali pasarnya, dalam arti pengendali ini ya barangnya gitu, itu Quraisy. Tapi bagaimana supaya bisa menarik pedagang-pedagang dan merasa ini adalah pasar bersama, katakanlah gitu. Dan mereka betul-betul katakanlah berinvestasi dengan sangat besar, membawa barang dagangan besar karena merasa ini pasar terbuka gitu. Maka Quraisy tidak memonopoli manajemennya. Itu satu hal. Bahkan kemudian tentu saja dalam masalah manajemen pasar diperlukan semacam kendali keamanan gitu ya. Untuk kendali keamanan itu diserahkan ke kelompok lain yang bahkan bukan berasal dari Hijaz gitu ya. Yaitu Bani Tamim yang berasal dari Najd. Jadi Bani Tamim yang dia dari Najd itu berkepentingan dengan Ukaz karena mereka adalah pengendali keamanannya. Ya. Yang bisa dibayangkan. Artinya itu Bani Tamim sendiri berkepentingan dan akan datang ke Ukaz dan juga otomatis ini akan menarik kabilah-kabilah Najd ya terutama kabilah-kabilah Rabi'ah untuk kemudian bersama-sama ke Ukaz gitu ya. Nah, ini salah satu itu keunikan dari Ukaz. Belum lagi ada satu hal bahwa Ukaz merupakan pasar yang free tax gitu loh. Tidak ada pungutan pajak ataupun cukai di Ukaz. Di beberapa pasar di Jazirah Arab gitu, cukai ini tidak bisa dihindari karena ini merupakan salah satu pemasukan bagi penguasa setempat gitu, penguasa tempatan. Sehingga ada cukai ataupun pajak ya dan cukai yang harus dibayarkan kepada atau dibayarkan oleh para pengusaha, oleh para pedagang kepada penguasa. Ini bagaimanapun ada dampak. Ketika ukaz itu tanpa tax, tanpa cukai gitu, biaya cukai, tanpa pajak, maka semakin mendorong para pedagang itu datang dengan membawa barang dagangan sebanyak-banyak. Alhasil, ukaz memang betul-betul menjadi pasar pilihan nomor satu bagi seluruh pedagang besar di Jazirah Arab sebelum Islam. Dikatakan begini, ada ungkapan begini, pedagang-pedagang besar bisa melewatkan beberapa pasar, musim pasar di kawasan lain, tapi tidak dengan ukaz. Ukaz nggak mungkin ditinggalkan. Karena rugi maksudnya kalau orang itu tidak berdagang ke ukaz. Karena keuntungannya besar, gitu ya. Yang datang dari berbagai tempat, gitu ya. Artinya mengumpulkan banyak dagang dari mana-mana, kemudian keamanannya dijamin dengan luar biasa karena ada dua kabilah terkenal gitu ya di Jazirah Arab itu yang bisa dikatakan tidak mengindahkan semacam kontrak-kontrak keamanan gitu. Dan mereka ini adalah kabilah-kabilah yang berada di Najd gitu ya. Nah, ketika pihak keamanan gitu yang terkait dengan keamanan ukaz itu dari Najd gitu, Bani Tamim, maka kemudian tentu saja ini akan mengurangi semacam keganasan gitu ya, kabilah-kabilah Najd yang biasanya merampok atau merompak pedagang-pedagang yang melewati wilayahnya. Ini sekali lagi strategi dagang yang sangat dahsyat. Perlu diketahui bahwa di Jazirah Arab itu ada dua macam pasar. Ada pasar tetap permanen dan ada pasar musiman. Nah, pasar tetap atau pasar permanen adalah pasar-pasar yang memang sifatnya lokal gitu ya, yang memang didirikan untuk kebutuhan rutin sehari-hari gitu. Artinya lebih kepada komoditas sehari-hari, kalaupun di luar yang sehari-hari tidak seberapa volumenya gitu ya. Nah, dan ada pasar musiman. Ukaz, Majannah, Dzulmajas itu adalah pasar musiman. Artinya
dia tidak memiliki bangunan-bangunan permanen kecuali mungkin untuk hal-hal tertentu yang sangat dibutuhkan. Tapi secara umum pasar ini adalah tanah lapang yang setiap sepanjang tahunnya itu kosong, kosong. Nah, hanya di tanggal 1 sampai tanggal 20 Zulqa'dah itulah pasar Ukaz ramai. Artinya hanya di tanggal itu. Sehingga orang-orang yang datang ke pasar Ukaz itu betul-betul tidak boleh melewatkan tanggal. Tanggal 1 sampai tanggal 20. Di luar itu mereka tidak akan menemukan ukaz. Ini juga yang membuat kemudian nilai perdagangan di ukaz sangat luar biasa, ditambah dengan faktor-faktor tadi. Gitu ya. Alhasil sekali lagi yang datang ke ukaz itu bukan pedagang-pedagang kecil, tapi pedagang-pedagang besar. Pedagang-pedagang besar. Gitu ya. Bahkan disebutkan bahwa raja-raja sekalipun, raja-raja dan kepala-kepala suku besar gitu ya, penguasa-penguasa termasuk Raja Hira, Al-Mundir, Bahrain, dan lain-lain gitu ya. Itu mereka kalaupun tidak langsung terjun ya, berdagang di pasar, mereka akan meng-hire gitu ya, orang untuk membawa barang dagangan mereka. Jadi barang-barang dagangan milik raja-raja di sekitar Jazirah Arab bahkan sampai ke Persia ataupun Mesir itu bermain atau berdagang di Ukaz. Itu sekali lagi yang bisa kita bayangkan bahwa Ukaz itu memang pasar yang sangat-sangat menentukan dari segala sisinya perekonomian Jazirah Arab dan itu bisa dikatakan yang berkepentingan dengan Ukaz dalam arti yang paling diuntungkan adalah Quraisy. Ya. Artinya kalau tanpa Quraisy akan hambar itu Ukaz bagaimanapun gitu. Karena memang Quraisy sengaja mengumpulkan barang-barang dagangan, komunitas dagangan untuk kemudian didagangkan di Ukaz sehingga dengan begitu dan otomatis Quraisy itu punya jaringan dagang hampir ke seluruh pelosok jazirah Arab gitu, termasuk di pasar-pasar yang bersinggungan dengan negara-negara tetangga. Sehingga ketika mereka mengkonsentrasikan perdagangan di Ukaz gitu di antara fokus mereka, itu otomatis para pedagang dari manapun akan menemukan barang dari berbagai tempat. Bahkan ada yang unik gitu. Saya dapatkan riwayat itu bahwa di Ukaz itu kan kalau kita tahu gitu ya, ada beberapa barang itu kan yang sifatnya eksklusif gitu ya. Artinya menjadi produk khas satu daerah gitu ya, atau satu ya oke lah kita tahu ada beberapa brand merek dagang yang itu khas yang susah untuk kemudian bisa diikuti kecuali menjadi KW 1, KW 2 dan seterusnya gitu. Kita katakan begitu ya. Jadi kalau contohnya sekarang kalau kalau kosmetik ya bisa dikatakan yang mendominasi dunia ya Korea karena itu. Kalau parfum ya Prancis katakan gitu ya. Terus kalau kulit dari mana lagi gitu ya. Nah, eh, salah satu katakanlah produk atau barang dagang yang khas di Ukaz itu adalah kerajinan kulit. Kerajinan kulit karena memang sumber kerajinan kulit yang paling terkenal di Jazirah Arab bahkan ke dunia pada saat itu dibuatnya itu di Taif. Sebenarnya Taif lebih banyak, tapi juga Mekah memproduksi. Cuman kalau dibanding dengan Taif lebih cuma kita harus tahu Taif itu adalah kota investasinya Mekah. Bisa dikatakan semua orang kaya Mekah itu punya investasi di Taif. Termasuk ya kerajinan-kerajinan itu. Gitu. Ya tentu orang Taif juga punya, tapi bisa dikatakan hampir semua orang Mekah punya investasi di Taif. Kalau kita baca sirah, kita tahu Rasulullah SAW pernah diusir oleh orang Taif. Dan Rasulullah kemudian beristirahat di sebuah kebun. Kebun itu milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dan keduanya adalah tokoh Taif. Tokoh Mekah. Gitu ya. Jadi sekali lagi Taif itu tempat rekreasinya orang Mekah. Terutama untuk menghabiskan musim panas. Jadi kalau mau ngadem orang Mekah ya ke Taif. Kayak orang Jakarta kalau ngadem ya ke puncak. Gitu ya. Nah kayak gitu. Dan coba aja saya nggak tahu surveinya itu villa-villa di puncak itu sebenarnya pemiliknya
Itu berapa persen sih orang Jakarta? Saya menduga besar sekali. Artinya sangat mungkin di atas 50% pemiliknya adalah orang Jakarta. Atau bahkan 70-80%. Walau alam gitu ya. Ya kayak gitulah kurang lebih. Gitu ya. Padahal itu kan Bogor. Nah, ingat Taif itu pasar musiman. Diselenggarakan hanya 20 hari. Tetapi ada satu produk dengan brand Taif. Gitu ya. Yaitu apa? Tas atau kerajinan kulit okazi. Gitu loh. Sampai kayak gitunya. Okazi itu artinya dibuat di Ukaz atau buatan Ukaz atau made in Ukaz gitu. Bayangin aja, Ukaz itu pasar mungkin cuma 20 hari, nggak mungkin dia punya pabrik produksi. Enggak, itu sebenarnya produksi kemungkinan besar dari Taif gitu ya. Taif atau Mekah, tapi dikasih brand Ukazi dan itu harganya mahal sekali ya, saat itu. Harganya mahal sekali. Nah, karena limited edition. Dan jangan salah ya, saya katakan tadi bahwa penetrasi pasar dan juga branding gitu. Branding kerajinan kulit Hijaz ini, Taif dan Mekah ini terkenal kemana-mana. Ketika Quraisy mencoba atau berusaha melobi, melakukan negosiasi dengan Raja Habasyah Najasyi terkait dengan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, gitu ya. Dan Quraisy ingin melalui negosiasi itu Najasyi mengusir, mendeportasi kaum muslimin agar kembali ke Mekah untuk mereka siksa lagi. Itu kan caranya nggak sederhana pada zaman itu juga. Delegasi Mekah yang waktu itu diwakili oleh Amr bin As, tentu saja belum masuk Islam, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, saudara Ayyash bin Abi Rabi'ah. Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah itu dibekali dengan hadiah-hadiah yang berharga. Bayangkan hadiah yang akan diberikan kepada raja dan orang-orang ring satu gitu di sekitarnya. Supaya ini sebagai pendahuluan lah, sogokan lah, supaya kemudian Najasyi mengusir kaum muslimin. Coba, itu apa yang diberikan? Hadiah-hadiah yang spesial untuk raja itu. Kerajinan kulit Mekah, tepatnya si Taif gitu ya. Kerajinan kulit. Dan disebutkan bahwa itulah yang paling disukai oleh Najasyi. Artinya dari sekian barang-barang itu ya namanya juga raja kan istilahnya sultan ya, bebas lah kalau sultan mau ngapain juga. Tapi ketika itu sebuah hadiah tentu bukan masalah harga, bukan sekedar harga maksudnya. Tapi seberapa kemudian barang tersebut betul-betul disukai itulah, menarik seorang raja. Dan itu tentu harus spesial banget, bukan sekedar mahal, nggak cukup mahal. Faktor mahal tuh nggak cukup. Dan itu adalah kerajinan tangan Mekah dan Taif. Itu yang dibawa hadiah itu. Nah, jadi sekali lagi ketika ada komoditas atau dalam hal ini produk kerajinan kulit yang disebut okazi, itu artinya memang ini limited edition, hanya bisa didapat di musim dagang di Ukaz. Cakep nggak tuh cara main mereka? Artinya mereka bisa memanfaatkan momentum gitu untuk bisa mendapatkan untung yang sangat besar. Karena kan limited, gitu. Terbatas, jelas musimnya terbatas. Artinya tidak mungkin didapatkan di tempat lain. Ya, yang okazi itu loh, gitu. Yang brand okazi itu hanya di Ukaz. Nah, ini sekali lagi menunjukkan betapa bergairahnya, betapa meriahnya, gitu. Yang jelas kalau dari aspek perdagangan, Ukaz itu bisa dikatakan benchmark dari pasar atau perdagangan di Jazirah Arab. Nah, nilai dagang di Ukaz sangat besar. Saya katakan tadi raja-raja, bahkan ada kisah Al-Mundhir bin Sawa, itu mengirimkan kafilah dagang yang disebut dengan Latimah, gitu ya. Latimah adalah kafilah dagang, rombongan dagang, artinya bukan partai kecil nih, partai besar. Gitu. Yang isi barang dagangannya adalah
parfum, dan kain-kain ataupun baju pakaian yang mahal-mahal. Mainnya kelas ini gitu loh. Nah, kemudian kan ada kasus tentang Latimah ini, ada semacam perebutan gitu ya, perebutan sebenarnya bukan perebutan barang dagang, nggak mungkin di barang dagangnya milik raja ini, Raja Hira. Tapi perebutan dagang apa namanya, jasa, pelayanan jasa itu. Artinya karena Raja Mundir itu nggak mungkin terjun langsung, dia kemudian meng-hire. Nah, profesi inilah yang kemudian jadi perebutan yang kemudian mengakibatkan terjadinya pembunuhan dan memicu terjadinya perang Fijar yang sangat terkenal di masa Rasulullah SAW remaja. Nah, jadi ini sebenarnya terkait dengan Ukaz. Dan perang Fijar itu yang kemudian sangat berkesan bagi Rasulullah SAW karena kemudian dampak dari perang Fijar itu di Mekah tercipta sebuah apa namanya, aliansi untuk mencegah terjadinya segala bentuk tindak kejahatan di kota Mekah karena itu akan merugikan banyak hal, terutama merugikan perekonomian dan perdagangan Mekah karena membutuhkan keamanan gitu, membutuhkan keamanan. Perang Fijar itu salah satu dari, kan ini banyak peristiwa yang terkait dengan perang Fijar. Salah satunya sampai mengakibatkan pasar Ukaz ditutup. Bisa dikayangkan pasar Ukaz ditutup itu dampaknya dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Hanya setahun sekali, tapi dengan volume yang sangat luar biasa besar, ditutup. Karena ada perang itu. Maka kerugiannya itu besar-besaran gitu. Kerugiannya besar-besaran. Ya bisa dibayangkan aja kita kalau ada satu apa namanya, sentra dagang gitu. Yang ya kalau kita kan sehari-hari sekarang gitu ya. Coba kalau sehari-hari itu dalam 1 tahun tutup gitu. Kan sebagaimana pasar Ukaz pun 1 tahun. 1 tahun tutup total. Nggak kebayang. Nggak ditutup total saja, semua rontok. Giant semua mau tutup. Sebelumnya Ramayana sudah banyak yang tutup. Kemudian apa lagi? Ini saya nggak hafal lah gitu. Satu persatu. Tapi yang jelas rontok itu semua. Dan kita merasakan itu. Nggak mudah itu. Padahal tidak ditutup total selama 1 tahun. Nah kalau tutup total 1 tahun gimana? Artinya nilainya sangat besar. Nilainya sangat besar. Nah, menariknya kemudian pasar-pasar musiman ini seperti Ukaz ini tidak hanya berisi kegiatan transaksi, gitu. Transaksinya aja kelas atas tadi, gitu ya. Sampai kalau ini gaya dagang pada masa itu. Gitu. Pengusaha-pengusaha besar kadang-kadang itu pakai semacam apa ya? Ya sebenarnya cara dagang sih, cara promosi sih ya. Gitu. Dia sengaja karena dia adalah katakanlah raja-raja di daerah atau katakanlah tokoh-tokoh besar, kepala-kepala suku. Ya yang dimaksud raja sebenarnya sih kepala suku ya, kecuali yang kerajaan betulan. Dan itu sedikit. Kerajaan betulan itu sedikit. Kebanyakan kepala-kepala suku tapi kayak raja gitu. Itu ketika datang ke Ukaz gitu ya. Itu mereka menolak untuk apa namanya, melayani semua konsumen. Tidak mau sembarang konsumen gitu ya. Jadi mereka teriaknya begini, hanya seorang kesatria gitu ya, hebat gitu, kesatria tanpa tanding dan pemimpin yang apa namanya, bla bla. Artinya dia memberikan semacam kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi konsumennya. Artinya dari awal dia ingin membaca potensi, jadi untuk barang-barang dia ini hanya kelas tertentu yang beli. Nah, Arab ini kan pantang ditantang ketika kayak gitu. Maka kemudian orang-orang yang memang punya, ya katakanlah, punya kualifikasi untuk itu langsung menunjukkan diri. Dan itu otomatis akan semakin meningkatkan nilai perdagangan. Karena eksklusif loh. Gitu. Barangnya limited sebagian gitu. Kemudian juga ada pengkelasan konsumen gitu ya. Ini cara dagangnya pada saat itu gitu. Nah, menarik bukan? Ini nggak sederhana gitu. Nah, selain aktivitas transaksi,
pasar itu juga sebenarnya lebih bisa dikatakan gitu ya, bukan sekedar pusat komersial komersial dalam arti transaksi saja, tapi juga sebagai festival budaya dan pusat perbelanjaan. Jadi kalau apa namanya cara eh, promosi gitu ya, modern sekarang itu di pusat-pusat perbelanjaan itu ada entertainment gitu ya. Artinya ada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak tidak terkait langsung atau bukan transaksi secara langsung kan, tapi lebih kepada pertunjukan-pertunjukan budaya dan sebagainya. Itu UKAS itu dari dulu sudah begitu. Jadi UKAS itu sebenarnya pasar festival selain pasar komersil. Karena di UKAS itu gitu ya, para penyair hebat gitu akan menggubah atau akan menyampaikan gubahan terbaru syair-syair mereka. Dalam sebuah bisa dikatakan ya memang tidak ada acara resmi gimana, tapi ya untuk gaya pada saat itu resmi karena ada jurinya saat itu. Untuk kemudian diadu dengan penyair-penyair yang lain. Di antaranya ada yang paling terkenal gitu ya, yang paling terkenal dalam arti sebagai juri itu adalah Nabirah Az-Zubyani dari Zubian. Zubian Najd. Zubian Najd. Jadi sengaja, bukan berarti kemudian dari kawas lain tidak ada penyair sebagai juri, ada. Tapi memang ini cara manajemen Quraisy agar pasar ukaz itu menarik semua orang. Jadi kalau tadi tempatnya berlokasi di Hawazin, kemudian dia sangat dekat dengan Saqif, penduduk Taif, kemudian polisinya atau katakanlah untuk pengendali keamanannya itu adalah dari Bani Tamim, kemudian apalagi kalau ada yang sifatnya terkait dengan pengadilan lah gitu kalau masalah hukum, saya lupa. Di antaranya yang pernah bermain itu adalah subhanallah Salamah bin Aqwa. Nah, itu di masa jahiliyah dia bermain di situ. Gitu. Kemudian penyairnya itu Nabi Dhubyan dari Dhubyan. Tapi kadang-kadang ada Imrul Qais gitu dan juga yang lain-lain. Nah, itu diceritakan Nabi Dhubyan itu ya karena dia sebagai pengadil, sebagai juri itu orang-orang penyair-penyair datang ke situ. Siapa coba yang bermain di situ? Di antaranya yang ada riwayatnya Al-Asha, Al-Asha, kemudian Hasan bin Sabit di masa jahiliyah tentunya. Hasan bin Sabit ini kan saat masuk Islam usianya sudah 60 tahun. Gitu. Sudah 60 tahun. Hasan bin Sabit berusia totalnya kurang lebih sekitar 120 tahun. 60 tahun di masa jahiliyah, 60 tahun di masa Islam. Ya. Hasan bin Sabit, terus kemudian, makanya Hasan bin Sabit itu sudah tua ketika Rasulullah SAW hijrah. Kemudian Al-Khansa, gitu. Itu mengubah puisinya di situ. Di Ukaz, terkenal sekali. Nah, sehingga para penyair menggubah puisi gitu, atau memamerkan menunjukkan puisinya itu. Kemudian para orator yang pernah juga berorasi dan sangat terkenal yang tercatat dalam sejarah adalah Qus bin Sa'idah Al-Iyadi gitu ya, dari Iyad gitu ya, dari sekitar Najd. Nah, Qus bin Sa'idah ini ketika apa namanya berada di pasar Ukaz dan kemudian berpidato, berorasi, dia sebagai orator. Itu Abu Bakar As-Siddiq, artinya di masa jahiliyah sebelum Islam, pernah melihat. Bahkan disebutkan Rasulullah SAW pun pernah melihat. Gitu. Qus bin Sa'id al-Iyadi dalam sebuah riwayat, kalau tidak salah dalam Bidayah Nihayah, karya Ibnu Katsir, ketika delegasi dari Iyad datang menghadap Rasulullah SAW di Madinah, gitu. Rasulullah teringat, apa kabar Qus bin Sa'idah? Dia hidup di tengah kalian kan? Iya, tapi dia sudah tiada, artinya sudah meninggal. Nah, jadi kemudian disebutkan Rasulullah, aku masih ingat dia berpidato. Dalam arti aku mengingat dia berpidato gitu, tapi isi pidatonya Rasulullah tidak sepenuhnya ingat gitu. Sampai kemudian ada yang mengingatkan begini ya Rasulullah pidatonya gitu. Ayuhan nas isma'u wa'u man 'asha mat wa man mata fat wa kullu ma huwa atin at
lailun saj wa naharun daj wa wa samaun dzatu abraj dan seterusnya. Nah, itu artinya memang sangat sangat berkesan gitu ya. Sampai Abu Bakar mengingatnya, Rasulullah SAW mengingatnya. Nah, eee, ini yang terjadi. Bahkan kemudian, apa namanya, kalau untuk membentuk aliansi gitu ya, jadi ada dimensi politiknya, itu juga biasa dilakukan di UKAD gitu ya. Terus kemudian, ya ada praktek-praktek lain lah, perdukunan juga dan sebagainya. Nah, dengan gambaran UKAD seperti ini gitu ya, maka wajar kalau kemudian memang Mekah berhasil mengukuhkan diri sebagai eh, pusat perdagangan yang paling berpengaruh di Jazirah Arab, dan pedagang-pedagang Quraisy sebagaimana disebutkan dalam sebuah ungkapan, man lam yakun min Quraisyin tajiran falaisa bisyai. Kalau ada orang Quraisy itu bukan pedagang, itu tidak dianggap. Artinya di benak semua orang kalau bertemu atau mendengar kamu dari mana, Quraisy, itu di kepalanya pasti pedagang gitu. Sampai segitunya gitu. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW pun gitu ya, karena beliau tahu gitu ya, pentingnya ukazi ini. Dan memang di dalamnya bukan hanya aktivitas transaksi. Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Hisham atau Ibnu Ishaq dan kitab-kitab klasik lainnya disebutkan bahwa setelah beliau berdakwah, beliau itu berkali-kali gitu loh, datang ke Ukaz yang itu sebenarnya di luar Mekah, tapi dalam kekuasaan secara umum Quraisy gitu ya. Tapi sebenarnya secara lokasi di luar Mekah gitu. Untuk mengajak orang-orang di pasar Ukaz itu untuk masuk Islam gitu ya. Nah, jadi ini jelas Rasulullah sendiri sebelum Islam beraktivitas sebagai pedagang, itu artinya permainan Rasul itu bukan hanya dalam dunia dagang. Rasul itu nggak bermain di kelas ecek-ecek ya. Jadi Rasulullah itu bermain kalau pasar itu ke Ukaz, berdagang itu, dan seperti tadi gambarannya. Kemudian ke pasar Hubasyah. Pasar Hubasyah itu adalah pasar eh, kunci atau pasar pasar besar gitu ya, yang sangat berpengaruh di Tihamah. Kemudian pasar Musyakkar yang ada di Bahrain gitu loh. Jadi Rasulullah itu bukan, dan Busra kemudian, Busra. Dan Busra adalah pasar terbesar yang menjadi penghubung antara dua kawasan gitu, Jazirah Arab dan Romawi. Jadi Rasulullah itu bermainnya di kelas atas lah gitu ya. Jadi kalau selama ini kita membayangkan Rasulullah SAW itu adalah seorang pedagang, jangan sampai ada yang berpikir Rasulullah punya kios gitu, jaga kios gitu. Enggak. Rasulullah SAW ini kalau bahasa kita sekarang mainnya main 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 partai besar. Beliau sebagai agent atau distributor gitu. Dan itu bermain di kelas ini, di kelas atas. Kalau kita ya bermainnya kalau ya di pasar Australia atau di Australia mungkin tidak seberapa bahkan. Ya pasar Hong Kong gitu ya. Kemudian pasar mana lagi? Pasar Eropa atau apa gitu. Ala kulli hal, seperti itu ya cara permainan Rasulullah SAW berdagang itu. Nah, Rasulullah SAW sekali lagi memanfaatkan eh, pasar Ukaz untuk aktivitas dakwah. Karena di Ukaz orang nggak akan merasa aneh. Kok ngapain di pasar berdakwah gitu? Nggak aneh, karena aktivitasnya banyak. Gitu ya. Ada berbagai riwayat terkait dengan dakwah Rasulullah di Ukaz. Gitu ya. Dari sejak Rasulullah mulai dakwah terbuka, beliau sudah mulai berdakwah ke Ukaz. Bisa dikatakan setiap tahunnya ke Ukaz. Cuma memang materi dakwahnya berbeda-beda. Dalam arti targetnya gitu. Terutama setelah Rasulullah SAW diusir dari Taif dan kemudian masuk ke Ukaz kembali, itu dakwahnya untuk apa? Untuk mencari alternatif pusat Islam menggantikan Mekah. Gitu ya. Nah, riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW itu berdakwah, kemudian beliau diteriaki dari belakang dan dilempar dari belakang oleh pamannya sendiri yaitu Abu Lahab. Salah satunya itu di Ukaz, gitu ya. Salah satunya di Ukaz. Artinya di sini kita melihat betapa memang Abu Lahab itu
all out gitu ya untuk memusuhi keponakannya. Karena bayangkan di Ukaz aja itu bukan dekat rumahnya gitu. Dia bermain seperti itu. Nah, bagaimana Ukaz setelah masa Islam? Eh, Tentu saja ketika Rasulullah SAW masih berdakwah dari Mekah ke Madinah, gitu, aktivitas pasar Ukaz masih berjalan, akan tetapi tidak semeriah sebelum masa Islam atau sebelum hijrah. Kenapa? Karena Quraisy sendiri gitu ya, atau komoditas dagang yang disiapkan Quraisy sendiri itu berkurang drastis. Quraisy sangat kesulitan untuk mengambil barang atau mengakses pasar-pasar Syam, dan itu kerugian besar. Nggak bisa Quraisy itu hanya mengandalkan pasar selatan dan mengabaikan utara. Keuntungan besar yang diraih Quraisy itu karena mereka mengambil barang di selatan, yaitu di Yaman, Habasyah, kemudian mereka dagangkan itu ke utara, sampai ke Romawi, ke Mesir, ke Persia. Makanya kalau kita mengikuti keterangan dari Az-Zurqani dalam syarah Az-Zurqani ala Al-Mawahib Al-Laduniyah, karya Al-Qastalani, disebutkan bahwa orang-orang Quraisy itu kalau berdagang, ya, melakukan perjalanan dagang kemudian pulang, keuntungannya itu 1:1. Dinar bi dinar. Jadi mereka dagang itu dengan perimbangan gitu antara modal dengan keuntungan itu 1 dinar berbanding 1 dinar. Jadi kalau barang dagangan mereka itu bernilai sekian ribu dinar, maka ketika pulang akan didapatkan 2 kali lipatnya. Itu dahsyat, 100% keuntungan. Itu kan susah 100%. Artinya kalau kita invest sekitar 1 miliar, dapat 2 miliar dalam 2 bulan, 3 bulan, itu dahsyat gitu. Intinya 100%, itu besar bagi pengusaha. Saya tahu pasti besar itu. Makanya kenapa perang Badar itu heboh gitu ya. Itu kan karena kesempatan Quraisy untuk dagang ke utara gitu ya. Itu betul-betul terganggu, dan itu menjadi problem sangat besar bagi pedagang-pedagang Quraisy yang tentu saja hampir semuanya adalah musuh-musuh Rasulullah SAW, Abu Jahal dan kawan-kawan. Itu nilai dagang dalam perang Badar gitu ya, yang dibawa ke Syam dari Mekah, yang pas pergi lolos, pas pulang dicegat gitu kan. Tapi lolos juga, cuman di sisi lain harus mengerahkan pasukan dari Mekah yang itu kemudian memicu perang Badar. Berapa nilainya? Kalau tidak salah, Al-Yaqubi mencatat sampai sekitar 50.000 dinar, sekitar 200 miliar. Nah, kalau ini adalah modal, maka ketika mereka balik, itu mereka membawa sekitar 100.000 dinar, gitu ya, atau sekitar 400 miliar rupiah. Bayangkan 400 miliar dibawa di atas punggung unta dalam sebuah perjalanan berbulan-bulan, gitu, menempuh jarak pulang pergi hampir atau lebih kurang 3.000 kilometer. Ini teramat sangat dahsyat gitu ya. Ada 200 sampai 400 miliar. Karena keuntungannya seperti itu gitu ya. Nah, itu 1 kali perjalanan dagang. Dalam 1 tahun itu bisa minimal 2, bisa 3 gitu. Bisa dibayangkan keuntungan dagangnya orang-orang Quraisy. Nah, ini difahami betul Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah SAW ke Madinah, kemudian Ukaz berjalan, gitu ya. Kita bisa tahu faktanya adalah ketika perang Badar terjadi, di mana Hindun binti Utbah kehilangan ayah, paman, dan saudara. Itu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. 3 orang terdekatnya laki-laki semua itu tewas. Dan dalam sebuah proses duel kan di Badar melawan Hamzah, Ali, dan siapa? Ubaidah ibn Haris. Gitu ya. Dan itu semua orang terdekat Rasulullah SAW. Paman, sepupu-sepupu. Gitu ya. Nah, Hindun binti Utbah itu kan marah betul, dendam betul gitu ya. Sampai kemudian dia menggubah puisi, itu cara mereka.
dan dia sengaja ke Ukaz. Ingat, Ukaz itu kurang lebih hampir 100 kilometer itu dari Mekah itu. Ya kisaran 90-an, 80, 90 kilometer dari Mekah. Itu datang ke Ukaz untuk apa coba? Untuk show gitu ya, untuk membacakan puisi, pilunya gitu, risa karena kematian orang-orang terdekatnya. Dan dia nggak tanggung-tanggung sampai untuk kemudian mendapatkan perhatian semua orang, dia bilang, kalian selama ini mengagumi Khansa karena risanya, karena puisi-puisi pilunya gitu, karena kematian saudaranya kan, ada 2 saudara Khansa yang meninggal, saudara laki-laki, yang itu membuat Khansa sedih dan mengembuh puisi. Kata dia bilang, "Ana asy'aru min Khansa." Aku memiliki puisi yang lebih hebat yang mengalahkan Al-Khansa. Sampai kayak gitunya itu. Nah, tapi sekali lagi aktivitas di Ukaz tentu saja menurun drastis setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan tentu saja ini dalam proses jangka panjang Rasulullah SAW untuk memindahkan signifikansi Ukaz dan keramaian Ukaz ke Madinah, dan Rasulullah SAW berhasil. Nah, setelah Mekah dikuasai kaum muslimin, bagaimana tentang perdagangan kaum muslimin menjelang ataupun di musim haji? Kan sebagian kaum muslimin merasa karena berdagang di musim haji itu adalah aktivitas di masa jahiliyah, merasa bahwa ini masalah yang tidak elok, tidak pantas, tidak patut gitu ya. Sampai kemudian ibarat kata ada yang memakruhkan atau apa, atau mungkin ada yang mengharamkan. Maka turunlah firman Allah, "Wala junaha 'alaikum an tabtaghu fadlan min rabbikum." Gitu. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullah. Enggak masalah. Artinya bahwa berdagang di musim haji itu enggak salah. Enggak merusak haji gitu maksudnya, gitu ya. Maka perdagangan itu tetap berjalan. Hanya saja karena kaum muslimin tidak punya kepentingan seperti orang-orang musyrik Quraisy gitu ya, dengan menghimpun seluruh kelompok di Jazirah Arab, kelompok penting itu di satu tempat di Ukaz, dan Ukaz itu lebih dekat Mina karena untuk menarik Saqif, penduduk Mina dan Hawazin. Rasulullah nggak punya kepentingan itu. Maka aktivitas pasar di Ukaz masih berjalan, akan tetapi yang di dalam kota Mekah pun kemudian semakin ramai berjalan. Artinya terus melemah sampai benar-benar Ukaz itu berhenti pada tahun 129 Hijriah atau di ujung masa Bani Umayyah. Bani Umayyah runtuh tahun 132. Ini 129. Karena sebenarnya memang sudah menurun. Udah begitu kemudian menjadi lokasi perang gitu ya antara pasukan Bani Umayyah dengan Khawarij gitu ya. Nah, bahkan kemudian ditinggalkan sama sekali. Artinya nggak ada lagi aktivitas dari 129. Karena memang sudah ada pergeseran, ada perubahan. Artinya perdagangan sudah ke dalam kota. Nah, kan orang-orang tinggal di Mina selama 3 malam dan seterusnya. Maka kemudian daripada ngapain ke Arafah, ke Ukaz gitu. Nah, jadi ini yang terjadi dengan Ukaz gitu. Masa aktif Ukaz kurang lebih berjalan sekitar 250 tahun, dari tahun 500-an sampai 500-an Masehi gitu ya. Otomatis tahun 1 Hijriah itu tahun 623 gitu, 623. Nah, itu berarti kurang lebih sekitar 123 tahun plus kemudian 129, kurang lebih sekitar 250 tahun masa aktif pasar Ukaz, dan masa keemasannya kurang lebih sekitar 120-an tahun. Nah, jadi ini kisah pasar Ukaz dan tentu saja sekelumit tentang gambaran dunia dagang di masa jahiliyah sampai masa Islam. Sekali lagi, ketika pasar Ukaz itu otomatis berhenti tahun 129, itu pasar-pasar atau sentra-sentra dagang yang lain sudah berdiri sangat hebat, dan yang paling besar atau yang paling terkenal gitu sentra dagang itu berada di Basrah pada waktu itu. Ya tentu itu cerita lain ya gitu.
karena itu menjadi persinggungan antara kawasan Irak dengan Jazirah Arab. Gitu. Sehingga barang-barang dagang dari jalur sutra, baik itu dari laut yang otomatis akan masuk melalui Bahrain, masuk ke Basrah, gitu ya. Basrah itu dulunya sekitar Ubullah, itu adalah sentra dagang atau pelabuhan penting sekali dari Teluk Arab, gitu, ya, Teluk Arab Persia lah, gitu ya. Dan itu pedagang-pedagang Cina, India, gitu, datang ke situ sampai atau kapal-kapalnya datang ke situ. Kemudian dari jalur sutra darat, gitu, yang datang sampai ke Irak, gitu, dari Uzbekistan itu juga mengakses situ, gitu. Begitu juga dari Asia kecil, dari Eropa itu juga akan lurus sampai ke situ melalui sungai Efrat atau Dijlah dan Furat dan Tigris, Dijlah, gitu loh. Itu sampai apalagi kemudian tentu saja Baghdad berdiri di pinggiran sungai Tigris, gitu, Dijlah. Nah, itu kurang lebih gambarannya. Wallahu taala alam. Ini sebagai wawasan sekaligus sebagai atau untuk sedikit banyak tahu karena ada kaitan tentang bagaimana keberhasilan Rasulullah membangun ekonomi Madinah, menggeser Mekah sebagai sentra dagang yang paling berpengaruh di Jazirah Arab pada masanya. Wallahu taala alam. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, Ustaz. Syukran jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang tadi disampaikan. Masih ada waktu sekitar 22 menit. Insya Allah akan kita isi dengan sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya bisa mengisi di kolom komentar chat atau menggunakan fitur Zoom raise hand. Silahkan. Ya, komentar pun nggak apa-apa. Barangkali banyak yang terkait dengan data cukup baru ya, karena memang tidak banyak yang mengangkat peran dari pasar ukaz dan aktivitasnya sepanjang sejarah. Ya, silakan. Baik, kelihatannya ada yang mau bertanya itu Mila Herwina. Mau langsung silakan di unmute, kemudian diajukan pertanyaannya yang singkat aja, jangan terlalu panjang. Silakan, Ibu Mila Herwina ya, silakan. Yes, Ya. syukron. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya, orang Depok nih. Ya Ustaz. Ya tadi menarik yang Ustaz sampaikan ya, poinnya ternyata Quraisy itu memang tidak ingin memonopoli ya Ustaz ya. Jadi malah melibatkan berbagai pihak ya, Hawazin, Taif, itu justru ditujukan untuk semakin menarik banyak konsumen ya strateginya. Bahkan melibatkan Bani Tamim ya dari Najd. Betul. Padahal biasanya kan justru sekarang ini monopoli itu justru lebih sering dilakukan untuk mengambil keuntungan semakin besar. Kenapa Quraisy tidak mengambil langkah itu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa pasar-pasar lainnya ya, Majanah, Jul Majas tadi tidak diberlakukan seperti UKAS gitu. Jadi ada free tax, ada pertunjukan budaya, konsumennya diseleksi, terpilih, dan sebagainya. Apa sebenarnya fungsi dari pasar Majanah dan Jul Majas itu, Ustaz? Syukron, Ustaz. Ya, kalau yang pertanyaan kedua, sebenarnya sama aja. Kalau pola manajemen kemudian aktivitas sebenarnya sama, cuma tidak seramai di UKAS, gitu ya. Artinya banyak yang kemudian setelah UKAS itu tidak melanjutkan haji, gitu ya. Banyak yang nggak melanjutkan haji. Nah, artinya yang haji ya lanjutkan, dan yang kemudian akan datang lebih banyak lagi, gitu ya, yang memang tidak langsung niatnya ke pasar UKAS tapi ke haji, maka mereka akan menemui pasar Majanah dan Dzul Majas. Sebenarnya modusnya sama, cuman tidak sekuat di UKAS, itu ya. Nah, pertanyaan pertama, gitu. Memang kalau kita hanya melihat model UKAS itu kelihatan kalau Quraisy tidak mau monopoli, gitu ya. Tapi jangan salah, gitu. Justru cara manajemen ini untuk semakin menguntungkan Quraisy, gitu. Quraisy menghitung
Kalau UKAS itu di manage secara monopoli, manajemennya monopoli, itu volume perdagangan nggak akan sebesar gitu ya. Kalau seandainya dia share gitu ya dengan kekuatan kelompok-kelompok lain gitu ya. Itu satu hal gitu. Itu justru kecerdasan Quraisy. Dan bukan betul-betul karena dia ingin share, enggak, karena dia ingin mendapat keuntungan lebih besar dengan cara itu. Artinya dengan free text dan sebagainya kan orang semakin banyak. Kemudian dengan adanya keterlibatan langsung kabilah-kabilah lain itu semakin menarik gitu ya. Jadi ini sebenarnya sama targetnya. Business is business gitu loh. Dalam arti memang Quraisy ingin meraih keuntungan lebih besar dengan cara share gitu ya. Karena kalau monopoli kemungkinan akan sedikit. Belum lagi kita lihat branding di UKAS itu luar biasa sampai ada barang-barang yang sifatnya limited gitu ya. Dan itu sekali lagi di balik itu tentu yang paling diuntungkan atau yang paling canggih, paling siap adalah Quraisy kan itu. Nah, sementara di luar itu, artinya di luar manajemen UKAS gitu ya. Dalam banyak hal Quraisy itu memonopoli sebenarnya, termasuk memonopoli harga. Salah satu kekesalan, ada beberapa riwayat yang terkait dengan itu. Salah satu kekesalan Romawi terhadap Quraisy, kekesalan tapi dia butuh gitu loh akhirnya. Susah hari susah lepas. Nah, tapi sebenarnya kan ada upaya berkali-kali dari pihak Romawi terutama, karena Romawi ini kan Eropa pada masa itu konsumen, lebih kuat sebagai konsumen ketimbang produsen. Sebenarnya sampai sekarang pun gitu ya. Kalau dibanding-banding kecuali dalam bidang tertentu gitu ya. Artinya produk Amerika dan Eropa kuat gitu. Terutama teknologi dan sebagainya. Tapi kalau mungkin saya nggak tahu ya persisnya. Kalau jumlah barang masih mungkin dari luar Eropa Amerika gitu, justru yang banyak gitu ya. Oke lah, ya, tentu bagaimanapun ada perbedaan masa antara sekarang dan dulu. Dulu yang jelas pada masa itu eh, Afrika dan Eropa itu justru lebih bermain sebagai pasar, dalam arti sebagai market, sebagai konsumen. Sehingga mereka lebih banyak bergantung pada barang-barang yang datang dari luar, terutama dari timur gitu ya. Nah, sementara suppliernya dalam arti pedagang perantaranya, brokernya itu adalah Jazirah Arab yang saat itu didominasi oleh Quraisy gitu ya. Nah, dominasi Quraisy itu bukan sekedar pada penguasaan barang, tapi pada penguasaan harga sekaligus gitu ya. Itu yang membuat berkali-kali ada upaya dari dari Syam, dari Romawi untuk bisa katakanlah bermain di sini dengan menempatkan semacam delegasi lah gitu atau katakanlah proksi kalau bahasa kita sekarang. Salah satunya adalah Utsman bin Huwairis. Utsman bin Huwairis itu sudah ada kontrak dengan Raja Ghassan yang merupakan bawahan dari Romawi gitu ya. Terkait dengan masalah kontrak dagang. Jadi Utsman bin Huwairis itu sebagai pedagang Mekah dan saudagar Mekah, itu keluarga Khadijah ya, Utsman bin Huwairis ini. Bisa dikatakan paman ya, maksudnya paman ya kayaknya, kalau nggak salah paman. Utsman bin Huwairis jadi masih saudaranya Khawarid mungkin. Saya agak lupa persis hubungannya, tapi masih keluarga dekat Bunda Khadijah, dan itu memang keluarga penguasa besar Bani Asad itu. Utsman bin Huwairis itu sudah kontrak gitu loh. Kontrak ini dianggap oleh pedagang-pedagang Quraisy lain membahayakan. Bayangkan Utsman bin Huwairis itu dibunuh oleh pedagang-pedagang Quraisy karena Quraisy tidak ingin ada proksi perpanjangan tangan dari asing terutama dalam Syam. Dan Syam selalu ingin. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan kepastian supply dengan harga yang tentu saja menguntungkan, gitu ya. Dan itu mereka nggak pernah berhasil. Di balik penyerangan Abraha ke Mekah, di antaranya sebenarnya misi ini. Kalau kita baca riwayatnya lebih luas ya. Di antaranya misi ini. Bagaimana Romawi bisa lepas dari ketergantungan kepada Mekah, kepada para pedagang Mekah. Artinya mereka bisa mengakses barang langsung di satu sisi gitu. Mengakses barang langsung ke sentra-sentra barang yang ada di Yaman yang selama ini jalur itu dikuasai Quraisy, sekaligus kemudian mereka
bisa lepas dari kebergantungan terhadap harga yang ditetapkan Quraisy. Quraisy itu penentu standar harga. Gitu. Maka untung Quraisy itu gila-gilaan. Ya. Mainnya cantik, jago mainnya Quraisy itu. Dan Rasulullah itu orang Quraisy, kalau mainnya jago, gitu. Ngerti betul menguasai pasar. Jadi sebenarnya nggak akan bisa dilepaskan antara pengembangan Islam sebagai kekuatan tidak bisa dilepaskan dari penguasaan terhadap peta kekuatan ekonomi dan pasar. Ini satu poin yang jarang sekali diangkat dalam membaca sirah nabawiyah. Tapi sebenarnya kalau kita dalami dalam buku-buku yang terkait dengan itu akan kentara sekali, gitu ya. Nantikan buku saya yang sedang saya susun. Mudah-mudahan bisa selesai cepat. Ya. Baik, mungkin Betul. ada lagi yang ingin bertanya lagi, silakan bisa langsung raise hand. Atau dibuka. Assalamualaikum. Silakan. Huda dari Solo, Tat. Dari Solo. Oh, Solo, Masya Allah. Ya. Iya. Pak Huda, kameranya bisa di-on-in, Pak. Pak Huda. Oh, boleh. Silakan. Oke. Kalau mendengar dari ulasan saya tadi, jadi memang misi dakwah Rasulullah tidak hanya menyampaikan kalimat la ilaha illallah, tapi lebih kepada mencakup bagaimana ekonomi umat itu juga bisa dikuasai gitu tadi ya. Terus? Tadi juga disampaikan beberapa pasar yang pernah disinggahi oleh Rasulullah itu juga bisa terbawa polanya gitu tadi. Pola dagangan Rasulullah SAW. Nah, yang ingin saya tanyakan jadi pada masa khalifah atau siapa sehingga ekonomi itu berangsur-angsur menjadi beralih kepada orang-orang ya bisa dikatakan orang Quraisy. Jadi perubahannya pada masa siapa itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya agak bagaimanapun saya memaklumi karena memang pemetaan seperti yang saya sampaikan terkait dengan dakwah memang tidak banyak ya disampaikan dalam buku-buku atau dalam literatur umum. Rasulullah SAW jelas kalau kita bicara Rasulullah itu berdakwah, apa sih yang didakwahkan? Ya jelas Islam. Dalam arti materi dakwah Rasulullah itu ya Al-Quran itu, yang intinya bagaimana Al-Quran betul-betul berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Itu memang itu dakwah. Tapi bukan berarti dakwah itu hanya yang penting ini materi Quran saya sampaikan tanpa kemudian mengerti peta bahasa kita geopolitik, ekonomi, sosial di lingkungan gitu. Yang sebenarnya akan pasti gitu. Sedikit banyak gitu. Pasti bahkan sebenarnya bukan sedikit, nggak mungkin sedikit. Berpengaruh sebagai pendukung gitu loh. Jadi penguasaan terhadap kekuatan-kekuatan atau simpul-simpul kekuatan politik, ekonomi, sosial itu sangat berpengaruh terhadap atau sebagai pendukung dakwah gitu loh. Gitu. Sebagai pendukung dakwah. Dan Rasulullah memanfaatkan itu semua sebagai alat pendukung gitu ya. Jadi tidak serta-merta ini dakwah, ini Islam, ini Al-Qur'an, saya sampaikan ya sudah gitu ya. Ini di mana, berhadapan dengan siapa, kabilah ini dalam peta kekuatan regional seperti apa, Rasulullah timbang semua itu. Rasulullah itu kelebihan Rasulullah SAW. Bahkan kalau boleh saya katakan gitu, itulah sunnah Rasulullah dalam berdakwah gitu loh. Sunnah berdakwah itu luas dan kalau kita baca sirah menjadi lebih utuh kalau menurut saya gambarannya gitu ya. Nah, tentu saja kalau kita ingin tahu kapan persisnya, katakanlah secara ekonomi terutama gitu ya,
kawasan yang begitu luas di Jazirah Arab dan sekitarnya itu sepenuhnya dalam kendali kaum muslimin. Tentu di zaman Umar, artinya seiring dengan penguasaan politik gitu ya, Romawi, Persia dan sebagainya, otomatis Umar langsung masuk ke penetrasi dagang. Artinya itu semua jalur dagang. Makanya saya katakan tadinya Ukaz yang nomor 1 sebagai pasar itu pindah ke pasar yang ada di di Basrah. Karena Basrah itu adalah kawasan dagang yang sangat luar biasa penting sekali yang menghubungkan secara geografis kawasan-kawasan jalur dagang utama gitu ya. Kita dapati coba, jangankan pedagang-pedagang yang memang aktivitas lebih banyak berdagang itu. Muhammad ibnu Sirin saja disebutkan berdagang di Basrah, di pasar Kufah, ya itu kan kurang lebih kota yang berdekatan gitu. Bermain di situ. Ibnu Sirin itu ulama, Muhammad ibnu Sirin bermain di situ. Kan salah satu komunitas dagangnya itu kan seingat saya itu adalah zait ya, minyak. Dia jualan minyak. Pernah dia sekali beli jual minyak itu di kisaran 4.000 dinar. Beli minyak 4.000 dinar tuh sekarang sekitar 16 miliar loh. Ini sekelas Muhammad ibnu Sirin loh, ulama gitu yang dagangnya. Kalau yang pedagang dalam arti murni pengusaha, apalagi kan nggak kebayang. Itu nilai-nilai dagangnya dahsyat-dahsyat itu. Itu di zaman tabi'in ya, Muhammad ibnu Sirin. Allah ta'ala alam. Baik, bagi jamaah yang ingin bertanya, masih ada waktu sekitar 7 menit untuk melanjutkan pertanyaan. Ustadz, untuk transaksi pada saat itu menggunakan mata uang apa ya, atau barang dengan barang, Ustadz? Barang dengan barang berlaku jelas gitu ya. Kemudian dinar dan dirham sudah dipakai gitu ya pada masa itu. Bahkan bisa dikatakan hampir seluruhnya sudah dicetak di negara Islam. Karena yang paling populer kan memang di zaman Abdul Malik bin Marwan di masa Bani Umayyah. Tapi sebenarnya permulaan percetakan uang itu sudah dilakukan di zaman Umar. Di zaman Umar sudah ada pencetakan uang, pencetakan dinar dan dirham sendiri. Cuma belum seberapa dibanding dengan kebutuhan, gitu ya. Bisa dikatakan yang betul-betul bisa mengcover kebutuhan transaksi itu di zaman Abdul Malik bin Marwan. Maka dan itu kurang lebih di tahun 70-an ya, di tahun 70-an Hijriah gitu ya, 70-80-an Hijriah. Jadi dengan begitu bahkan kemudian mata uang yang dicetak di wilayah Islam, karena kan di beberapa daerah juga diberi wewenang untuk mencetak gitu ya. Itu kemudian sampai menyebar ke daerah Kaukasus gitu ya, maksudnya ke sekitar Rusia dan kemudian masuk ke Eropa. Bahkan di tahun 300-an ketika ada delegasi kaum muslimin dari Andalus yaitu dari Cordoba itu ke Jerman, dalam perjalanan pulang mereka menemukan uang gitu ya, di perjalanan itu, dan itu di wilayah ya sekitar Jerman lah gitu. Jerman atau mungkin bahkan di daerah wilayah Skandinavia, daerah-daerah seperti itu uang yang dicetak di Farghana gitu ya. Jadi tahun 300 Hijriah mata uang Islam itu sudah sampai ke Eropa dan dipakai di Eropa. Itu ada data-datanya terkait dengan itu ya. Jadi seperti itu perkembangan transaksi dan alat transaksi. Jadi bisa barter itu jelas, dan bisa menggunakan uang dinar dan dirham. Salam Ustaz. Oh iya, sama Haiban. Baik, Ustaz, mungkin dari Pak Haiban itu pertanyaan terakhir. Oh, alhamdulillah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Sedikit informasi untuk kajian online besok, insya Allah akan diisi oleh Ustadz Umar Mita dengan tema A Letter to Allah
pada pukul 19.30 sampai pukul 21.00. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup kajian hari ini dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mungkin Pak Hiban mau menambahkan? Ya, bagi para jamaah yang ingin memesan buku Al-Hidayatu Allah, sudah ada beberapa buku di Sekretariat Masjid Al-Falah. Silakan menghubungi Sekretariat 0812 8912 9-nya 4 kali, dan buku itu yang akan digunakan sebagai acuan kajian bersama Ustadz Umar Mita. Diharapkan semua jamaah bisa membeli bukunya agar lebih mudah memahami kajian-kajiannya. Dan bagi para jamaah yang ingin memberikan infak terbaik untuk menunjang kegiatan kajian online ini, bisa ditransfer ke rekening Bank BNI Syariah atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 50 50 47 atas nama Yayasan Masjid Besar Al-Falah. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan semoga ini menjadi amal baik kita semuanya dan mendapatkan ridho Allah serta diberikan ganti yang berlipat ganda. Sekali lagi terima kasih Ustadz Asep. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan dengan tema yang lebih menarik lagi. Jangan lupa jamaah, tolong juga disampaikan kepada teman-teman yang lain untuk bisa ikut mendaftar kajian online dari Masjid Al-Falah. Pandemi bukanlah penghalang untuk kita menuntut ilmu. Dan insya Allah kami akan mencoba menghadirkan ustadz-ustadz yang mempunyai disiplin ilmu yang berbeda-beda dengan materi yang berbeda-beda. Dan insya Allah akan menambah hasanah dan menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit kepada semuanya ya. Ya, Pak.